siang teman-teman semua yang melihat video ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang korosi. Yang beranggotakan saya, Isra, ada Evelyn, Yvonne, Adele, Matthew, dan Ian. Mari kita mulai. Apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Terjadinya korosi atau perkaratan pada logam merupakan salah satu contoh reaksi elektrokimia. Contohnya yaitu korosi pada besi yang akan membentuk oksida besi atau Fe2O3 plus H2O. Untuk proses terjadinya korosi, contohnya dari korosi besi, terdapat persamaan reaksi Fe menjadi Fe2 plus 2 elektron, ditambah O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4 OH- yang akan menghasilkan reaksi sel Fe plus 2H2O menjadi Fe2 plus 4 OH- dalam bentuk larutan. Dalam reaksi ini, besi teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan terjadi korosi. Pembagian menurut reaksi. Ada dua, yaitu korosi kering dan korosi basah. Korosi kering atau korosi kimia atau korosi temperatur tinggi adalah korosi yang terjadi melalui reaksi kimia secara murni tanpa melibatkan air atau segala macam bentuknya, tidak melibatkan elektrolit. Biasa terjadi dalam keadaan temperatur tinggi atau dalam keadaan kering yang melibatkan logam M dengan oksigen, nitrogen, dan sulfida. Reaksinya yaitu M menjadi M2 plus 2E- dan setengah O2 plus 2E- menjadi O2 ditambah menjadi M plus setengah O2 menjadi MO. Penyebab terjadinya korosi temperatur tinggi. Yang pertama ada oksidasi, yang kedua ada karburasi dan metaldesting, yang ketiga ada nitridasi, keempat ada korosi oleh halogen, kelima ada sulfidasi, keenam ada korosi deposit abu dan garam, dan yang terakhir adalah korosi karena logam cair. Yang kedua yaitu adalah korosi basah atau korosi elektrokimia. Terjadi bila reaksi korosi berlangsung dalam suatu elektrolit atau pada suatu lingkungan yang mengandung oksigen dan uap air. Dan terjadi perpindahan elektron antara bahan-bahan yang bersangkutan. Korosi pada besi adalah permulaan dari proses pembentukan karat yang membuat besi sebagai material struktur menjadi tidak berguna kecuali kalau dilakukan upaya pencegahan. Perkaratan besi disebabkan oleh kombinasi reaksi dari uap air, oksigen, dan CO2 pada besi, membentuk besi bikarbonat yang selanjutnya teroksidasi menjadi karat. Ini adalah persamaannya, yaitu 2Fe ditambah O2 ditambah 4CO2 ditambah 2H2O menjadi 2Fe HCO3 dua kali. Kemudian 2Fe HCO3 dua kali ditambah dengan O2 menjadi 4Fe OHCO3 ditambah 4CO2 ditambah 2H2O. Dan yang terakhir 2Fe OHCO3 ditambah 2H2O menjadi 2FeOH 3 kali atau Fe2O3 dikali 3H2O ditambah 2CO2. Teori ini didukung oleh fakta bahwa karat yang baru terbentuk mengandung besi 2 atau besi 3 karbonat.
Ya, faktornya ada air, kelembapan udara, itu yang pertama. Yang kedua ada keberadaan elektrolit, dan yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Oke, yang pertama, air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Untuk menjaga logam atau besi agar tidak mengalami korosi, maka logam atau besi harus disimpan di tempat yang kering dan lembab. Yaitu contohnya. Ya, ini ada keberadaan elektrolit yang kedua. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Dan itu asam sulfat dan natrium klorida, kedua senyawa tersebut merupakan elektrolit yang kuat. Larutan elektrolit kuat adalah senyawa yang terionisasi secara sempurna ketika dilarutkan di air. Permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Logam harus selalu dibersihkan dan sesekali kondisikan agar logam bisa tetap licin. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Nah, ini contohnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.